العالمين صلى تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ba'du, ya teman-teman sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fahmul Munir, ya. Alil ayat allati akhba'a fi fahmiya ahlu tatarruf wa takfir. Ini pertemuan yang ke-9 dan insya Allah adalah pertemuan yang terakhir, ya, dari pembacaan kitab ini, ya. Yaitu kitab Al-Fahmul Munir, pemahaman yang mencerahkan lil ayat allati akhba'a fi fahmiha ahlu tatarruf wa takfir, yaitu membahas, ya, ayat-ayat yang disalahpahami oleh orang-orang radikal, orang-orang ekstrim, dan orang-orang takfiri, ya, orang-orang takfiri, ya. Buku ini ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir, yaitu Syekh Usamah As-Sayyid Mahmud Al-Azhari, ya, seorang guru besar Universitas Al-Azhar di Mesir, ya. Ini pertemuan yang ke-9 dan yang terakhir, ya, dari kitab ini. Kita sudah membahas banyak hal, dari mulai pembahasan yang sifatnya adalah metodologis, ya, metodologi penafsiran, di mana sudah dijelaskan, ya, di awal, sejak awal, bahwa orang-orang itu menjadi ekstrim, kemudian membawa ayat-ayat Al-Quran, membawa hadis-hadis Nabi, bukan ayatnya yang salah, sama sekali bukan ayatnya yang salah. Ayatnya tidak pernah, ayat Al-Quran tidak ada yang mengajarkan radikalisme, ayat Al-Quran, hadis Nabi juga demikian, tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang ekstrim, ya. Baik itu yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain, membahayakan komunitas, membahayakan negara, ya. Nah, seperti itu. Kesalahannya lalu di mana? Kesalahannya adalah pada wilayah penafsiran, ya. Tafsir-tafsir, ya. Kalau bedakan antara Al-Quran dan tafsir. Al-Quran itu berasal dari Allah, pasti benarnya. Kalau tafsir itu muncul dari manusia sendiri yang bisa keliru, ya. Kalau hadis itu dari Nabi. Tapi pemahaman atas hadis itu berasal dari manusia. Kalau kebenaran Allah, kalau kebenarannya Allah itu adalah kebenaran yang absolut. Tetapi kebenaran penafsir itu adalah kebenaran yang subjektif, kebenaran yang relatif, ya. Ya, seperti itu, ya. Karena itu ayat ini meluruskan, adalah salah satu upaya, ya, dari seorang ulama Mesir yang menulis kitab ini, upaya untuk meluruskan pemahaman-pemahaman atas ayat di mana orang-orang ekstrim itu salah dalam memahami ayat-ayat tersebut, ya. Kita sudah membahas banyak hal lah, ya. Saya kira banyak, ya, dari mulai awal pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kemarin yang ke-8, semuanya yang dibahas adalah ayat-ayat Al-Quran, bagaimana orang ekstrim itu memahami, kemudian bagaimana pemahaman para ulama, ya. Yang tentu pemahaman orang ekstrim dan ulama ini berbeda jauh, ya. Kita ini yang diharuskan mengikuti pemahaman para ulama, ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 ini adalah tentang satu hadis, ya. Satu hadis yang biasanya juga ini adalah termasuk hadis yang banyak disalahpahami, ya. Nah, sekali lagi bukan hadisnya yang salah, tetapi pemahamannya yang salah. Mari kita buka di halaman 124, ya. Silahkan dibuka teman-teman kitabnya di halaman 124, ya. Hadisun syarif, ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata
Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Saya terjemahkan secara tekstual dulu ya, secara harfiah. Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, nanti ini problem ini yang kata-kata ini yang uqatila ini yang nanti akan kita bahas ya. Uqatila ini yang nanti akan kita bahas. Eh Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sehingga mereka orang-orang itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah dan mendirikan salat, wa yutuz zakah, menunaikan zakat. Baru kemudian setelah syahadat syahadat menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Muhammad itu adalah utusan Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dalika, kalau sudah melakukan itu semua, asomu minni dima'ahum wa amwalahum. Barulah diharuskan saya itu menjaga darah mereka dan harta mereka. Itu. Illa bihaqil Islam. Nah, oke. Hadis ini seperti yang tadi saya terjemahkan di awal. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini sering sekali disalahpahami bahwa hadis ini adalah perintah dari Allah ya kepada Nabi ya untuk memerangi semua orang yang tidak apa namanya yang belum bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Intinya semua orang yang kafir itu harus diperangi. Dasarnya adalah hadis ini ya. Banyak yang menggunakan hadis ini. Saya kebetulan meneliti ya waktu saya menulis tesis, menulis disertasi, saya banyak membaca literatur-literatur yang memang digunakan oleh orang-orang radikal ya. Misalnya ISIS itu mereka punya majalah. Majalahnya judulnya majalah Dabik dan juga ada majalah An-Naba ya. Begitu juga mereka punya eh, buku-buku pegangan yang selama ini menjadi pegangan perjuangan mereka yang ditulis oleh tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh ISIS, tokoh-tokoh Al-Qaeda, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, tokoh-tokoh Hizbut Tahrir dan lain-lain. Saya waktu baca buku-buku mereka ya, itu ketemu dengan hadis ini. Dan hadis ini tuh oleh mereka dijadikan dasar bahwa kesimpulannya menurut mereka, semua orang itu kalau belum masuk Islam harus diperangi. Semuanya tanpa terkecuali. Tanpa ada pembagian kafir apa itu nggak ada. Ya, pokoknya kalau orang itu masih kafir ya harus diperangi itu. Karena perintah Nabi memang begitu menurut mereka. Ya, ini yang saya baca dalam buku-buku mereka. Ada beberapa buku-buku itu seperti Muqarrar fi Tauhid, seperti apa namanya Al-Umdah fi I'dadil Uddah, kemudian ada kitab lagi namanya Idaratut Tawahhush, ada kitab lagi namanya Al-Faridul Ghaibah, ada kitab fi Dhilal Quran, Ma'alim fi Thariq, dan kitab-kitab yang lain. Beberapa kitab tersebut banyak memuat atau hampir pasti memuat hadis ini sebagai dasar untuk membenarkan bahwa semua orang kafir itu harus dibunuh ya itu makanya ISIS banyak sekali melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang menurut mereka adalah orang-orang kafir gitu ya sampai di sini paham ya teman-teman sebagai gambaran bagaimana hadis ini itu berjalan bagaimana hadis ini itu dipahami di kalangan orang-orang radikal al-fahmul maghlub yafhamu ba'dun nasi hadzal hadis asyarif fahman maghlutan. Hadis ini termasuk banyak hadis yang disalahpahami ya.
Karena itu kemudian orang-orang ekstrim itu salahnya apa? Dari awal ya. Ini kalau istilah hukum pidana itu pasal berlapis ya. Pasal berlapis. Kenapa? Yang pertama, fayabda'una bitakfiril muslimin. Sudah jelas-jelas orang Islam masih dikafirkan. Ya. Orang-orang ekstrim itu kan begitu ya. Orang-orang ekstrim itu senang sekali mengkafirkan orang yang sudah Islam. Hanya karena tidak ikut dengan kelompok mereka. Ya. Makanya banyak sekali ulama-ulama dibunuh, umat Islam yang berbeda itu dibom dan seterusnya. Karena memang mereka itu mengkafirkan. Gitu. Wahadhihi jarimatun. Ini adalah perbuatan pidana. Ya. Mengkafirkan orang Islam, kemudian memerangi orang Islam, itu jelas sebuah pidana, sebuah jarimah. Ya. Karena orang Islam itu, sebagaimana Nabi sampaikan dalam haji wada, ya, jiwanya haram, hartanya haram, kehormatannya haram. Tapi uh, enggak bagi mereka ya. Karena karena mereka udah anggap yang di luar kelompoknya itu sudah bukan Islam, karena dianggap seperti yang kita sudah bahas di awal ya, dianggap meninggalkan hukum Allah atau tidak melaksanakan hukum Allah. Itu. Anggapannya seperti itu. Makanya kita jangan terbuai dengan ajakan mari berhukum dengan hukum Allah. Kalimatnya benar, tapi ketika kalimat itu digunakan untuk menyerang orang lain, menyerang kelompok lain, mengkafirkan kelompok lain, menghalalkan darah kelompok lain, orang lain, itu adalah kekeliruan. Ya. Nah kemudian, padahal ya dirinya sendiri juga sebenarnya kalau dikoreksi itu banyak sekali kesalahannya tentu saja. Karena yang mereka anggap hukum Allah itu sebenarnya pandangannya sangat sempit sekali. Ya. Mereka misalnya ya, orang-orang ini kan mengajak misalnya berhukum dengan hukum Allah. Padahal berapa banyak itu ajaran-ajaran Allah, hukum-hukum Allah yang mereka sendiri tinggalkan. Gitu. Misalnya eh, apa namanya kewajiban atau hukum untuk belajar agama itu kan jelas hukumnya wajib. Mereka nggak mau belajar. Kewajiban untuk mengurus keluarga, kadang-kadang mereka tinggalkan itu kemana-mana dengan alasan berjuang untuk Islam. Padahal merawat keluarga, mendidik keluarga itu juga adalah perintah Islam. Menafkahi keluarga itu juga perintah Islam. Ya kalau dirunut akan sangat banyak sekali ya. Belum ya semua yang kita bahas itu kan adalah kekeliruan mereka ya. Kemudian dan sebenarnya ya kita sudah bahas juga orang tidak berhukum dengan orang tidak melaksanakan hukum Allah itu faktornya karena apa? Itu ada faktor karena memang tidak iman, ada juga yang sebenarnya iman tapi tidak mampu melaksanakan. Tidak mampunya itu karena apa? Karena apa namanya? Tidak melaksanakannya itu karena apa? Karena malas misalnya, karena ada juga yang memang tidak mampu ya. Misalnya orang tidak sholat subuh di waktunya itu kan tidak melaksanakan hukum Allah. Tapi tidak bisa orang seperti itu dihukumi kafir. Kenapa? Karena misalnya ketiduran. Gimana lagi? Memang apa namanya? Itu sudah di luar kemampuannya. Gitu. Kemudian eh, satu ketika mereka mengkafirkan itu pidana. Ketika mereka mencaci maki, kemudian menyakiti, membunuh apalagi itu pidana yang kedua. Ketika mereka apa namanya menumpahkan darah itu pidana yang ketiga. Ketika mereka melakukan kekerasan di depan publik, bahkan sampai memotong leher ya, memutilasi, itu juga adalah pidana. Ini semua dilakukan ya oleh ISIS. Kalau kalian dulu ngikutin perkembangan ISIS di tahun 2014, 15, 16, 17 itu banyak sekali ya, sampai 18 lah. Dari kurun waktu 2014 sampai 18
itu banyak sekali kita dipertontonkan dengan kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh ISIS ya. Ada yang orang yang dibunuh, diberondong peluru secara massal, ada yang disembelih dengan belati ya, ada yang dimutilasi dan seterusnya, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang ditenggelamkan, macam-macam lah. Ini pidana lagi ya. Sampai kemudian yang paling besar, kesalahan paling besar mereka adalah ketika mereka mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan mereka itu adalah diperintahkan oleh syariat Islam. Padahal syariat tidak pernah memerintahkan itu semua. Padahal syariat Islam itu jelas-jelas melarang perbuatan itu semua. Ya, betul. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali, di mana akhirnya mereka menjadikan agama itu, menjadikan syariat itu apa namanya, seakan-akan hanya mengenal bahasa darah dan kekerasan. Kalau Buya Syafi'i Ma'arif itu mantan ketua umum Muhammadiyah, beliau mengistilahkannya dengan mantan ketua umum Muhammadiyah, kematian. Anda coba baca itu tulisannya Buya Syafi'i Ma'arif itu tentang teologi kematian. Beliau menulis tentang fenomena orang-orang yang seakan orang-orang Islam ya. Beliau tentu saja seorang Muslim, ketua Ormas Besar Islam, Buya Syafi'i Ma'arif, ketua umum Muhammadiyah. Beliau menulis tentang fenomena beberapa orang Islam yang seakan-akan hanya mengerti bahasa kematian. Seakan-akan Islam itu tujuannya atau orientasinya itu adalah apa namanya, menciptakan kematian. Padahal bukan itu. Ya. Islam itu sebenarnya adalah mendorong adanya kehidupan yang baik. Ya. Betapa betapa besarnya penghargaan Islam itu terhadap kehidupan. Ya. Ini yang ditulis oleh Habib Ali Al-Jufri, seorang ulama yang tinggal di Emirat ya, Arab ya. Beliau menulis ya, buku judulnya Al-Insaniyah Qabla Tadayun, kemanusiaan dulu baru beragama. Humanity before religiosity ya. Kenapa begitu? Ini hal-hal yang kesimpulan yang diambil dari beberapa ajaran Islam. Misalnya begini, untuk menggambarkan bagaimana Islam itu sangat menghargai kehidupan. Contohnya adalah ketika seseorang punya air satu botol. Air ini hanya ada dua pilihan. Satu digunakan untuk berwudu karena dia mau sholat. Tetapi di sisi lain dia membutuhkan air itu untuk minum. Karena itu adalah hanya itu ya air yang dia punya. Itu apa coba? Dengan dua pilihan ini syariat Islam mendahulukan yang mana? Jawabannya adalah syariat Islam mendahulukan air ini wajib digunakan untuk minum. Dan wudhunya itu menggunakan tayamum, diganti dengan tayamum. Dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa betapa Islam itu sangat menghargai kehidupan, menghargai kemanusiaan. Itu ya. Minum dulu, yang penting nyawanya bisa tersambung ya. Kemudian wudhunya bisa diganti dengan tayamum. Allah di dalam Al-Quran itu mengulang-ulang, walaqad karomna bani Adam, telah kami muliakan manusia. Itu adalah pesan tentang kemanusiaan, tentang kehidupan ya. Jadi salah kalau ada orang memahami bahwa yang didorong oleh Islam itu adalah kematian ya. Memang dalam kondisi tertentu, ketika kondisi itu mengharuskan, ya kita tidak boleh takut. Bukan takut dengan kematian sama sekali. Tetapi ini adalah ketika kita dituntut, istilahnya guru saya itu begini. Islam hari ini itu lebih membutuhkan orang yang siap hidup di jalan Allah. Al-hayatu fisabilillah. Itu lebih dibutuhkan. Orang yang mau hidup berjuang untuk Islam
Jadi yang dicari itu orang mau hidup berjuang untuk Islam. Bukan hanya orang yang mati untuk Islam, tapi orang yang siap hidup untuk Islam. Itu. Ini guru saya dulu di Syria namanya Syekh Ahmad Kaftaro. Beliau menyebutkan, hari ini kita lebih membutuhkan lebih banyak orang lagi yang siap hidup untuk siap hidup di jalan Allah. Bukan yang siap mati di jalan Allah, tapi yang siap hidup di jalan Allah. Hidup tuh lebih sulit daripada kematian. Orang mati itu sudah selesai. Tapi ketika orang itu siap untuk hidup, berarti dia siap untuk menghadapi semua tantangan hidup, semua kesulitan hidup, semua perjuangan hidup. Jadi hidup itu sebenarnya lebih sulit daripada kematian. Dan Islam itu lebih membutuhkan orang yang siap hidup di jalan Allah. Bukan hanya orang yang siap mati di jalan Allah. Itu dicatat ya. Jadi agama itu bukan yang serba sedikit-sedikit mati, mati, mati terus ya. Tetapi justru agama itu adalah mendorong adanya kehidupan. Ya. Nufus. Kemarin kita sudah bahas hal itu ya di pembukaan kitab ini. Banyak ayat-ayat yang dikutip tentang pentingnya kehidupan menurut Al-Quran. Gitu. Kemudian adalah ja'al yutamima makarimal akhlak. Islam ini juga datang untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Ya. Akhlak itu sudah melampaui aturan formal. Ya. Akhlak itu sudah di atas aturan. Ya, maksudnya gini, orang hanya misalnya ya aturan, misalnya aturan itu sholat ya, misalnya aturan. Ini aturan. Sholat itu aturannya harus menutup aurat. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya. Ini namanya aturan. Tapi bicara akhlak, adab, etika, itu kita hendaknya ketika sholat menggunakan pakaian yang rapat. Bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi memenuhi standar kesopanan. Oh, ini standar akhlak ya. Ya tentu pakai celana atau sarung atau jubah itu sampai ke mata kaki ya misalnya. Terus kemudian apa namanya memakai penutup kepala. Itu bukan suatu kewajiban, tapi itu adalah di atas kewajiban atau melampaui kewajiban, melebihi kewajiban, yaitu yang disebut dengan adab atau akhlak. Ya. Berjalan di depan orang misalnya tegap, ya tidak salah, tetapi tidak salah secara hukum maksudnya, tetapi menyalahi akhlak. Ya. Dan Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Jadi etika itu sebenarnya adalah hal yang penting dan ditekankan. Kemudian wajah al-sa'adat di dunia wal akhirah. Islam itu juga syariat itu adalah datang sebagai jalan kebahagiaan dunia akhirat. Makanya jangan sekali-kali menyimpangkan Islam itu sebagai jalan menuju kesengsaraan. Sekarang ini banyak yang menyelewengkan itu. Wong syariat itu diturunkan oleh Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Tapi hari ini banyak orang menggunakan Islam untuk menyengsarakan manusia. Dikit-dikit haram, dikit-dikit apa namanya eh, bid'ah, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir, ya, dikit-dikit sesat, ya. Ini kan namanya menyengsarakan. Jadi akhirnya orang menjadi ribet dengan agama. Gitu. Padahal tujuan syariat itu adalah untuk menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan hanya kebahagiaan akhirat, tapi juga kebahagiaan dunia. Gitu. Sekarang orang untuk menggambarkan bagaimana sulitnya orang beragama hari ini itu ya. Video dilarang karena itu katanya menyerupai patung. Foto dilarang. Foto video dilarang karena katanya menyerupai surah taswir katanya yang dilarang oleh hadis. Mau menggunakan Zoom aja kayak gini untuk ngaji katanya haram karena bayar Zoom itu menggunakan kartu kredit. Ya. Kemudian mau nyimpen duit di bank
Padahal nyimpen duit di bank tuh sekarang sudah suatu keniscayaan, sudah nggak bisa dihindari sekarang itu. Wong kita lewat jalan tol itu harus pakai e-money ya, harus pakai uang elektronik dan uang elektronik itu ya ada di bank. Gitu. Itu saja katanya semua bank itu riba. Waduh, susah banget. Ketika bank itu diharamkan, padahal orang banyak orang-orang kita itu kerja di bank, akhirnya mengundurkan diri. Mengundurkan diri jadi apa namanya? Driver Gojek, pakai GoPay, pakai OVO, katanya itu juga haram. Ya. Jadi bagaimana orang dipersulit, betul-betul dipersulit, ya, sehingga kadang-kadang banyak akhirnya orang tuh menjadi ateis dan orang nggak percaya Tuhan lagi, nggak percaya syariat lagi karena pola-pola yang sedemikian menyulitkan. Bahkan kadang-kadang orang akhirnya merasa bebas baru ketika melepaskan syariat. Sebenarnya bukan agamanya yang mempersulit, tetapi manusia yang manusianya ya, umat beragamanya inilah yang mempersulit. Nanti kita akan bahas di apa namanya di paragraf berikutnya ya, bahwa Islam itu datang untuk membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian wajah rahmatan lil alamin. Yang perlu diingat, banyak orang itu jadi lupa bahwa agama itu adalah rahmat untuk alam semesta. Diturunkan oleh Allah sebagai rahmat untuk alam semesta. Rahmat itu apa? Kok bisa ada orang radikal nebar teror di mana-mana? Itu namanya menebar ancaman, bukan menebar rahmat. Padahal yang diperintah oleh agama itu adalah menebar rahmat. Sekarang kalian lihat ada videonya. Bagaimana seorang yang digambarkan sebagai orang Islam memakai jubah, kemudian berjalan, ya, hanya karena dia melemparkan plastik hitam. Orang semua takut. Karena orang sudah anggapannya kalau udah orang Islam pakai jubah ngelemparin sesuatu itu pasti bom. Ini jadi identik dengan menebar ancaman. Ya, di mana-mana orang jadi takut, takut serangan teroris. Terorisnya Islam. Ya. Maksudnya kebetulan di Indonesia mayoritasnya Muslim. Ya. Tentu yang teroris-teroris yang non Muslim itu juga banyak di apa namanya negara-negara lain yang mayoritas agamanya bukan Islam. Nah ini tapi perlu diingat lagi bahwa Islam itu atau syariat itu adalah turun sebagai rahmat untuk alam semesta. Karena itu ketika kita beragama, kasih sayang kita bertambah, ya, ketenangan kita bertambah, kebahagiaan kita bertambah, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Tetapi ketika kita beragama malah gelisah, ya, tambah benci kepada orang lain, gampang marah, ya, sedikit-sedikit menghakimi orang lain, pasti ada yang salah. Ya, pasti ada apa namanya something wrong. Pasti ada yang salah. Kalau kita beragama seperti itu, orang ikut pengajian kok jadi malah eksklusif. Orang jadi malah klaim paling benar, merasa bahwa orang lain semuanya salah. Ya, orang jadi tambah gelisah. Komunitasnya hanya terbatas. Misalnya komunitas sunnah hanya boleh bergaul dengan komunitas sunnah, nggak boleh bergaul dengan komunitas bid'ah. Ini apa-apaan ya. Orang beragama kok tambah susah ya. Nah sekarang Al-Fahmul Munir. Pemahaman yang benar itu seperti apa? Dari pembahasan di atas. Al-Qadiyatul Ula. Alaqatul muslimin bi ghairihim qa'imatun ala usulin rasikhatin. Natuqu bihal Qur'an wal hadis. Wa tilkala alaqah murakkabatun min umurin. Ya. Awaluha ar-rahmah. Jadi hubungan ini penting. Ini penting tentang materi tentang relasi Islam atau Muslim dan non-Muslim. Sebetulnya hubungan antara Muslim dan non-Muslim itu berdiri di atas asas yang sangat kokoh yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis. Pertama
adalah awaluha ar-rahmah. Ya. Pertama adalah bahwa asas hubungan muslim dan non-muslim itu adalah kasih sayang. Itu. Nanti ada dalilnya semua di belakang. Yang kedua adalah at-ta'aruf. Rahmah. Kenapa rahmah ya? Itu ini di sini langsung aja ya. Kenapa rahmah? Ya jelas. Ayatnya tadi sudah dikutip. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semata-mata Allah itu mengutus Nabi Muhammad membawa Islam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Kita itu sebagai muslim diminta oleh Allah untuk melihat sesuatu apapun di dunia ini dengan penglihatan rahmat. Ya. Dengan penglihatan rahmat. Termasuk ya kepada siapapun, kepada orang yang berbeda, ya. Kepada orang ahli maksiat. Jangan pernah melihat orang ahli maksiat itu kemudian, wah ini sudah jelas, ini 100% pasti nerakanya ini. Nggak boleh kayak gitu tuh. Justru penglihatan kita, penglihatan rahmat. Penglihatan rahmat tuh gimana? Oh itu orang ahli maksiat. Saya, ini satu kisah saja, saya kutip dari seorang ulama. Ya. Pernah seorang ulama itu eh, apa namanya di suatu negara, ya, di suatu negara yang banyak orang non muslimnya itu melihat orang ciuman ciuman di dalam lift. Waktu itu beliau, ini salah satu kisah yang pernah saya dengar. Jadi ini ulama masuk ke dalam lift melihat kok ada seorang laki-laki dan perempuan ciuman di dalam lift. Mungkin kalau pandangannya bukan pandangan rahmat, mungkin keinginannya cuman apa namanya pengen gampar aja mungkin ya, pengen pengen apa namanya pengen mukul lah mungkin ya. Ini kok terang-terangan melakukan kemaksiatan di depan ulama, mungkin kayak gitu pandangan orang-orang yang nggak ngerti orang-orang sebagian kita lah mungkin begitu ya, minimal mendoakan mudah-mudahan cepat mati masuk neraka mungkin kayak gitu, nauzubillah ya itu. Tapi karena ini ulama yang pandangan sebagai muslim ya yang benar, yang pandangannya itu adalah pandangan rahmat, beliau justru mendoakan. Doanya itu begini, Allahumma, intinya terjemahnya Allahumma kama farahtahuma fid dunya, Allahumma kama farahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Jadi beliau itu malah justru mendoakan, ya Allah, sebagaimana engkau membuat mereka senang-senang di dunia, senangkan keduanya nanti di akhirat. Coba bayangkan. Jadi bukan malah marah, tapi justru mendoakan. Dan lihat kemudian dalam cerita itu besoknya laki-laki dan perempuan yang ciuman tadi itu kemudian masuk Islam. Itu ya yang jelas doanya ulama tadi berbarengan dengan datangnya hidayah dari Allah. Itu ya Allah, sebagaimana engkau berikan kesenangan kepada keduanya di dunia, berikan kesenangan kepadanya keduanya di akhirat. Kalau supaya keduanya senang di akhirat kan ya diberi tobat ya. Dan kemudian tobat betul. Lihat bagaimana rahmatnya Nabi kepada orang-orang kafir ketika di Taif ya. Itu yang kisah yang sangat masyhur ya. Ketika malaikat menawarkan untuk diazab, mungkin kalau kita mungkin langsung oh ya, masa nggak sopan banget ya. Nabi dakwah malah dilempari batu. Tapi karena Nabi itu orangnya penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, ya, kita semua sudah tahu doanya Nabi justru Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan kemudian orang-orang Taif itu keturunannya masuk Islam, rame-rame masuk Islam karena didoakan oleh Nabi itu. Jadi begitu pandangan kita terhadap semua, terhadap orang ahli maksiat, terhadap orang kafir itu dengan pandangan rahmat. Dan kita kalau Imam Ghazali ngajarkan kita itu ya harus senantiasa husnuzon dan merasa diri kita yang lebih buruk. Itu. Kalau lihat orang tua, kita diajarkan untuk mikirnya itu oh, orang ini sudah tua, amalnya pasti sudah lebih banyak daripada saya. Lihat anak kecil, kita berpikirnya oh ini anak kecil, dosanya lebih sedikit daripada dosa saya. Lihat orang
ahli maksiat, lihat orang kafir. Pikiran kita harus begini, ya Allah, mereka ahli maksiat atau kafir hari ini, tetapi siapa yang menjamin bahwa siapa yang apa namanya, siapa tahu gitu ya, di akhir hayatnya mereka menjadi orang-orang ahli taat, orang ahli ibadah dan menjadi orang muslim gitu. Sebaliknya saya, ya Allah, saya sekarang muslim, berusaha beribadah semampunya, tapi siapa yang bisa menjamin ini akan bertahan sampai akhir hayat? Nauzubillah, ada orang-orang ahli ibadah yang murtad, ada orang-orang ahli ibadah justru suul khotimah di akhir hayatnya menjadi ahli maksiat dan seterusnya. Tidak ada yang boleh merasa aman, betul-betul aman dari ujian itu. Ya. Jadi seperti itu, rahmat. Ya, penting sekali ini. Ya. Eh, apa namanya? Nah itu. Kemudian yang kedua adalah asas hubungan Islam, Muslim dan non-Muslim itu adalah ta'aruf, saling mengenal. Ini sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, ya. Allah itu memang menjadikan kita laki-laki perempuan, sukunya berbeda-beda, bangsanya berbeda-beda. Itu semata-mata adalah untuk supaya kita saling mengenal. Bukan hanya saling mengenal maksudnya, yaitu juga saling memahami. Ya mau bagaimana lagi? Perbedaan itu adalah suatu sunatullah. Nggak mungkin bisa kita lawan. Tidak mungkin bisa kita lawan. Orang orang mau kita samakan semua, itu tidak mungkin bisa. Orang agamanya harus sama semua. Alirannya harus sama semua. Ormasnya harus sama semua dengan kita. Itu nggak akan mungkin. Nggak mungkin bisa. Itu. Selain bukan hanya tidak boleh dipaksakan, tapi tidak mungkin dipaksakan. Orang tuh mungkin bisa maksa dalam hal ritual. Misalnya ada orang kafir, kita paksa untuk sholat, kita paksa untuk Islam, kita paksa untuk iman. Itu nggak mungkin bisa. Mungkin disuruh ruku, sujud saja bisa dipaksa. Kamu harus ruku, mungkin bisa. Tapi hati kan nggak mungkin kita bisa paksa dia untuk iman. Itu nggak mungkin. Karena itu hubungan asasnya adalah ta'aruf, saling mengenal, saling memahami. Yang ketiga adalah asas yang ketiga adalah dakwah. Ya. Tugas kita itu adalah dakwah. Itu bukan menghakimi, tapi mendakwahi. Ya. Mengajak kebaikan. Itu pun dakwahnya harus ada aturannya, yaitu bil hikmah, dengan bijaksana, dengan mau'idhah hasanah, dengan perkataan yang baik. Kalaupun harus apa namanya, beradu argumen, jidal, itu perintahnya adalah billati ya ahsan, yaitu dengan yang lebih baik, bukan billati ya hasanun, bukan dengan yang sama baiknya, tapi dengan yang lebih baik. Ya. Orang yang didakwahi nyaci maki, ya gitu jangan ikut-ikutan nyaci maki. Orang yang didakwahi itu menggunakan bahasa-bahasa hujatan, umpatan, ya. Ya kita nggak perlu ikut-ikutan seperti dia. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Betul. Yang keempat adalah akhlak. Ya. Kenapa? Jadi kita itu lihat ya, orang-orang yang betapa banyak orang itu masuk Islam, simpati terhadap Islam itu karena akhlak yang baik. Eh, Contoh paling dekat itu misalnya ya apa namanya di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ya dakwah yang pernah dilakukan oleh Wali Songo misalnya. Dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu dakwah yang tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Murni yang dibawa oleh Wali Songo itu adalah akhlak, apa namanya, keluhuran budi pekerti, ketinggian moral dan seterusnya. Pada saat orang-orang Hindu masih mengenal sistem kasta, Wali Songo datang membawa kesetaraan. Oh, semua orang tuh
nggak ada kastanya, semua orang tuh sama. Nah itu yang dibawa ajaran-ajaran seperti itu. Ketika dan banyak yang lainnya. Ya. Kalau yang dicontohkan Nabi sendiri ya contoh yang paling gampang, misalnya orang masuk Islam karena akhlaknya Nabi itu ya. Nabi itu ketika mau berangkat ke masjid, tiap berangkat ke masjid diludahin. Ada orang Quraisy, setiap kali Nabi berangkat ke masjid selalu dia meludah Nabi. Sampai suatu saat ketika Nabi berangkat ke masjid, kok nggak ada yang meludahi? Ditanyakan oleh Nabi, oh itu kok nggak meludahi saya lagi nih? Kemana orangnya? Dijawab, oh orang itu sedang sakit keras. Kalau sakitnya ringan saja mungkin masih nyempetin meludahi Nabi dulu. Tapi ini sakitnya sakit keras, jadi nggak bisa ngeludahi. Hari ini nggak bisa ngeludahi Nabi. Itu oleh Nabi malah justru disamperin, ya, dijenguk. Loh, kamu sakit apa? Gitu. Kok nggak ngeludahin saya lagi? Ya, orang itu sampai kaget. Loh, ternyata yang yang saya anggap teman nggak ada yang jenguk selama saya sakit, tapi orang yang saya musuhi, saya benci, saya ludahi tiap hari, pas saya sakit ternyata orang itulah yang menjenguk saya, yaitu Nabi Muhammad. Karena itu kemudian dia masuk Islam. Nah ini akhlak ya. Jadi asasnya adalah akhlak. Akhlak itu adalah bahasa ini ya, bahasa perilaku. Bahasa perilaku dan bahasa perilaku itu lebih ini kamu catat ya, kalian catat nih. Itu ada pepatah yang mengatakan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya. Bahasa perilaku itu bahasa teladan. Bahasa perilaku itu lebih efektif, lebih fasih dibandingkan dengan bahasa lisan. Ya. Kamu mau ngomong apapun dengan lisannya yang semanis apapun, tapi perilakunya bejat, ya nggak akan diikuti. Tapi kamu nggak usah ngomong, diem saja. Tapi beri contoh yang baik, beri teladan yang baik, beri tunjukkan akhlak yang baik. Nggak usah ngomong, ikut sendiri. Orang ikut sendiri. Gitu. Itu yang dilakukan dulu oleh para ulama kita dan juga oleh Nabi ya dulu. Jadi akhlak. Yang kelima adalah at-taisir wa tabsyir, memudahkan dan memberi kabar gembira. Dasarnya adalah hadis sahih. Nah, yaitu ketika Nabi berpesan kepada para sahabat, innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Kalian itu, sahabat, kalian itu diutus untuk membawa kemudahan, bukan untuk membawa kesulitan. Wis gampang, yang gampang-gampang saja lah. Itu. Beri kemudahan. Nabi ketika pesan kepada para dai-dai yang akan berangkat dakwah itu, pesannya Nabi ya cuma yassiru wala tu'asiru. Permudah, jangan persulit. Basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Tuh. Itu pesan-pesannya. Nah sekarang orang jadi membalikkan lagi. Ya Allah, sekarang tuh banyak sekali aliran yang aneh-aneh. Ya. Aliran seperti LDII. Ya. Orang LDII kalau sudah salaman sama orang lain yang di luar LDII harus dicuci tangannya. Kalau ada orang luar duduk di tempatnya dia harus dicuci. Masya Allah. Kalau di luar LDII semuanya neraka. Katanya Quran hadis jamaah. Berpegang Quran hadis jamaah. Di luar jamaah LDII semuanya kafir masuk neraka. Masya Allah. Kok agama jadi kayak gini ya? Jadi alat untuk mempersulit. Wajib bayar 30% penghasilan. Kalau enggak neraka, ya Allah. Ya. Sekarang orang beragama tuh dibuat alat untuk mempersulitnya gitu. Ini ajarannya siapa? Padahal Nabi sudah jelas, innama bu'istum muyassirin. Kalian tuh diutus untuk mempermudah, bukan diutus untuk mempersulit. Ya. Orang-orang Wahabi begitu juga. Orang cuman masang foto di dinding rumah saja, katanya itu musyrik, haram. Orang cuman pasang kaligrafi
Di masjid katanya itu bid'ah. Kok susah banget jadinya orang beragama. Orang Islam mau ikut tradisi di kampungnya. Tradisinya itu tradisi sedekah bumi misalnya. Atau sedekah laut. Oh itu musyrik. Kok susah banget jadinya. Itu. Mau sedekah bumi, ya. Masak-masak terus dimakan bareng-bareng. Salahnya di mana? Gitu. Gitu. Ya, sekarang ada orang-orang kayak gitu. Itu yang sebenarnya merusak Islam ya orang-orang yang kayak gitu. Ya. Orang-orang LDI, orang-orang Wahabi, orang-orang ISIS. Ya. Itulah orang-orang yang sebenarnya yang merusak Islam. Ya. Nah, kalau contohnya lagi ya jelas Nabi dalam hidupnya itu banyak orang-orang sekitar Nabi itu yang non-Muslim. Itu yang dicontohkan oleh Nabi bagaimana membangun hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Itu. Nah, di halaman 129 ya. Ini fa'ala qatul muslimin nabi ghairil muslimin hiya ad-da'watu ila Allah war rahmatus syamilatu wa ibrazu suratin hasanatin li hadzal din. Jadi hubungan antara muslim dan non-muslim itu adalah hubungan dakwah, hubungan kasih sayang dan adalah bagaimana kita menampilkan gambaran yang baik tentang Islam. Makanya ini juga harus dicatat ya. Ada salah satu kaidah itu mengatakan min maqasidis syariati tahsinu suratil Islam. Termasuk bagian daripada syariat adalah bagaimana memperbaiki citra Islam. Jadi kita ini sebagai orang muslim menjadi duta-duta Islam itu harus menggambarkan Islam yang baik kepada orang Islam sendiri maupun kepada orang luar Islam. Tampilkan Islam itu sebagai agama yang beradab, tampilkan Islam sebagai agama yang positif ya, sebagai suatu hal yang baik yang harus diikuti. Tuh. Kemudian kesalahan ya. Nah, sekarang itu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi memahami ayat, memahami hadis itu harus komprehensif, nggak boleh parsial, nggak boleh satu diambil tanpa memperhatikan yang lain ya. Makanya tadi memahami satu hadis misalnya, ya itu harus harus dengan memahami hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain bicaranya seperti apa. Nggak mungkin kan kontradiksi, ada hadis yang dianggap menyuruh bunuh orang, terus kemudian ada hadis yang memerintahkan akhlak dan seterusnya. Al-Qadiyatus Tsaniyah halaman 130 ya. Eh Hadal hadis la yustafadu minhu abadan jawazu bida'il muslimin bi qitali ghairihim. Jadi intinya adalah hadis di atas itu sama sekali tidak bisa menjadi pembenar untuk memulai penyerangan terhadap orang-orang non-muslim. Itu. Nah, pemahaman seperti itu hanya bisa didapat dengan pengetahuan fidoi idza fuhima ala wajhihi sahih fidoi tilalat al-lughawiyah. Ya. Kita bisa memahami kenapa orang-orang radikal tadi itu salah memahami hadis. Ya karena nggak ngerti bahasa Arab. Itu. Wong saya dapat cerita langsung. Abu Bakar Ba'asyir itu pimpinannya teroris di Indonesia. Itu bahasa Arab saja nggak bisa. Gitu. Jadi bagaimana dia memahami Al-Quran? Bahasa Arab saja nggak bisa. Waktu didatangkan seorang ulama dari Mesir untuk dialog sama dia, dia minta penerjemah. Lah gimana orang mau menafsiri Al-Quran bahasa Arabnya saja nggak bisa. Gitu. Padahal pengetahuan tentang bahasa Arab itu adalah modal awal untuk memahami Al-Quran itu harus ngerti bahasa Arab. Bukan hanya bisa bicara bahasa Arab loh ya. Kalau bicara bahasa Arab doang ya semua orang Arab bisa. Ini ngerti seluk-beluk bahasa Arab. Ngerti nahwunya, ngerti sorofnya, ngerti balaghahnya, ngerti mantiknya, dan seterusnya. Jadi itu. Nah, sekarang ini contohnya begini. Makanya, wah sekarang ini orang sembrono sekali. Orang bilang, kadang-kadang orang baru baca terjemahannya sudah merasa puas. Sampai bilangnya, wah ayatnya sudah jelas kok. Hadisnya sudah jelas kok. Padahal dia cuma baca terjemahannya. Dia nggak pernah baca itu tafsirnya itu seperti apa.
penjelasannya itu gimana gitu. Dia cuma mengandalkan terjemah. Padahal terjemah itu mesti salahnya. Saya kutip tadi di awal. Umirtu anu qatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau baca terjemahan begitu, ya mesti salahnya. Pasti pikirannya kalau belum Islam harus diperangi semua, harus dibunuh semua. Padahal nih, lihat ya. Laqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uqatil walam yakul aktul. Jadi Nabi itu bilangnya adalah uqatil, bukan aktul. Apa bedanya? Ya mereka nggak akan bisa membedakan. Dan kalau baca terjemahan, ya nggak akan bisa tahu perbedaannya di mana. Terjemahannya, dua-duanya terjemahannya memerangi, membunuh. Padahal beda. Antara uqatil dan aktul itu berbeda. Wahuna kafarkun kabir ya. Perbedaannya jauh antara dua kalimat itu. Farkun kabirun bainal lafdhotaini fid dilalah. Bedanya gimana? Fa kalimatu uqatil. Jadi kalimat uqatil itu adalah tadullu alal mufa'alah wal musyarakah baina tarafain. Kalau uqatil itu menunjukkan atau konotasinya adalah keterlibatan dua belah pihak. Itu. Yang memulai disebut qatil, yang membela diri disebut muqatil. Karena nggak mungkin terjadi saling itu kecuali ada dua belah pihak. Sehingga apa? Ini baca syarahnya. Makanya baca syarah, jangan hanya baca terjemah. Di bawahnya itu qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis. Al-Hafidz ya, Al-Hafidz itu untuk gelar orang yang hafal ratusan ribu hadis. Bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan Al-Hafidz itu orang hafal Al-Quran. Kalau hafal Quran doang ya gampang. Kalau hafal Al-Quran saja itu gampang. Banyak yang bisa. Tapi ini Al-Hafidh itu adalah hafal ratusan ribu hadis. Sedikit orang yang bisa melakukan. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahi kitab Sahihul Bukhari. Ya. Yang punya kitab Fathul Bari. Nah ini. Beliau menulis bahwa Ibnu Daqiq Al-Aid itu mengingkari orang yang memahami bahwa hadis itu sebagai dasar membunuh semua orang non-muslim. Kenapa? Karena layal zamu min ibahatil muqatalati ibahatul qatli. Jadi beda antara muqatalah dan qatl. Muqatalah itu saling memerangi. Berbeda dengan qatl itu adalah menyerang. Nah, muqatalah itu dua belah pihak. Nah, kemudian eh, Imam Syafi'i itu juga mengatakan laisal qitalu minal qatli bisabilin. Antara qital dan qatl itu berbeda. Qad yahillu qitalur rajuli wala yahillu qatluhu. Antara qital dan qatl itu berbeda. Kadang-kadang kata Imam Syafi'i, seseorang itu boleh diperangi tapi tidak boleh dibunuh. Nah, gitu. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama aja. Ngomong cuman kata-kata sederhana begini ya. Doroba Zaidun, idrib Zaidan, yadribu Zaidun misalnya. Idrib Zaidan, Zaidun doroba. Mungkin kalau dan banyak kata-kata yang lain lah dengan rangkaian dan diputar apa redaksi ya. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya paling cuma satu kata. Zaid memukul. Mau doroba Zaidun, Zaid memukul. Zaidun doribun, Zaid memukul. Yadribu Zaidun, Zaid memukul. Padahal itu kok konotasinya beda semua. Itu ada yang fi'il madhi, itu ada yang fi'il amar, itu ada yang fi'il mudhore, itu ada yang masdar, dan seterusnya. Yang itu maknanya beda-beda. Kalau bahasa Arab, idrib Zaidan, pukullah Zaid. Artinya, ya, doroba Zaidun, berarti Zaidnya sudah memukul. Tapi yadribu Zaidun, Zaidnya belum memukul. Misalnya gitu. Zaidun 2000 artinya Zaid pemukul. Itu sebenarnya beda-beda. Gitu. Tapi diterjemah satu. Jadi betapa banyak makna yang hilang karena terjemah itu. Makanya kalau mau menguasai ilmu agama Islam, itu ya kuasai ilmu bahasa Arab. Karena itu kunci. Ya.
nggak mungkin bisa memahami Islam secara utuh tanpa pengetahuan tentang ilmu bahasa Arab. Itu. Nah, al-qadiyatus salisah yang terakhir. Ya. Dengan demikian, maka hadis itu sebenarnya adalah bahwa Allah memerintahkan kita an-nuqima ala qatanama aghairil muslimin ala usulin sabidatin. Prinsip-prinsip hubungan Islam dan non-Muslim itu nggak berubah. Tadi ya, rahmat, kemudian dakwah, ta'aruf, dan seterusnya. Untuk prinsipnya, dakwah ya. Nah, adapun peperangan, wal qitalu halatun aridatun. Peperangan itu adalah kondisi yang, apa namanya, kondisi di luar normal. Gitu. Artinya apa? Orang ketika kita diperangi, baru kemudian kita memerangi. Ya. Makanya di Al-Quran Al-Mumtahanah ayat 8. Ya. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah itu enggak pernah mencegah, tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang orang-orang kafir. Itu. Itu. Bahkan kalimat Al-Quran itu antabarruhum. Kalau mereka berbuat baik, ya kamu berbuat baik. Enggak dilarang dengan kebaikan yang sama. Tapi enggak cukup bir. Bahkan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Misalnya orang kafirnya ngasih 10.000, kamu ngasih 10.000, boleh. Itu namanya bir. Tapi ada, Allah memperbolehkan lebih dari itu, yaitu qisat. Orang kafirnya ngasih 10.000, kamu ngasih 15.000 di atasnya. Itu diperbolehkan. Nah, kondisi berperang atau musuhan dengan orang kafir itu apa? Yaitu adalah yuqatilanakum fiddin, ya, menghalang-halangi kamu beragama. Kalau kita dihalang-halangi untuk sholat misalnya, kita dihalang-halangi untuk Islam, wah, boleh itu perang. Nah, dua kondisi, satu adalah yuqatil walam yukhrijukum min diyarikum, mengeluarkan kita dari kampung halaman kita, itu boleh kita berperang, ya. Jadi dua hal itu. Satu adalah ketika kita berperang itu ketika kita di apa namanya eh, dihalang-halangi untuk beragama, ya, untuk melaksanakan prinsip ajaran Islam. Yang kedua adalah kita diusir dari kampung halaman. Dua hal itu, ya. Contohnya apa? Contohnya hari ini Palestina. Itu yang sudah jelas-jelas nggak diperselisihkan lagi oleh para ulama adalah orang Palestina melawan teroris-teroris Israel, melawan penjajah Israel, melawan penjahat-penjahat Israel. Itu sudah jelas. Jihad yang paling benar itu ya di situ. Jihad perang yang paling pas itu ya di situ. Bukan malah sebaliknya, malah bunuh sesama muslim, mengafirkan sesama muslim. Ya, itu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang apa namanya uh, uh, apa namanya dalam dua kondisi itu, ya. Kita jadi pada dasarnya hubungan antara Islam dan non Muslim itu asasnya tadi, asas rahmat kasih sayang, asas dakwah, asas ta'aruf, asas apa namanya dialog, ya, asas akhlak. Hanya ada dua kondisi kita itu uh, bermusuhan dengan orang-orang kafir. Satu ketika mereka menghalangi kita beragama, yang kedua adalah ketika mereka mengusir dari kampung halaman. Ya. Seperti orang-orang Palestina hari ini. Ya. Jihad yang sudah pasti disepakati oleh para ulama, itu ya jihadnya orang-orang Palestina melawan penjajah dan teroris Israel. Ya. Kalau yang lain-lain, itu kalau yang sampai bunuh sesama muslim, mengafirkan sesama muslim, ini yang menyimpang, ya, dan harus kita luruskan. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah baca kitab ini adalah tugas kita semua, ya. Tugas kita sebagai muslim, tugas kita sebagai seorang pelajar agama, ya. Tugas kita sebagai santri, tugas kita sebagai mahasiswa uh, yang kuliah di kampus-kampus agama, dan tugas semua muslim sebetulnya untuk menjaga ajaran Islam ini tetap pada relnya, ya. Artinya ketika ada ayat diselewengkan, ya, bukan berarti kita itu apa namanya diam saja. Kita harus meluruskan, ya. Jangan sampai uh,
ajaran-ajaran yang menyimpang itu seakan-akan mendapatkan Habisin kebenaran. makanannya, Dek. Itu seakan-akan eh, kriminal, perbuatan-perbuatan kriminal kelompok tertentu itu seakan-akan adalah perintah dari Al-Quran. Padahal Al-Qurannya sama sekali tidak memerintahkan itu semua. Itu karena jelas-jelas bahwa agama itu prinsipnya adalah menjaga kehidupan. Agama itu prinsipnya adalah memberikan kemudahan. Agama itu prinsipnya adalah membawa menciptakan kebahagiaan, dan agama itu prinsipnya jelas adalah sebagai rahmat untuk alam semesta. Itu saja ya saya kira untuk malam hari ini sebagai apa namanya pertemuan terakhir dalam pembacaan kitab ini ya. Silahkan kalau memang ada yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan atau apapun silahkan. Kalau ada silahkan ya di kolom chat atau langsung silahkan kalau masih ada. Nggak ada ya? Assalamualaikum Gus. Kalau diperkenankan saya mau bertanya Gus. Saya Sigit dari Ciputat Gus. Em, Tadi diterangkan ya memang dalam berhubungan dengan orang itu yang pertama adalah rahmat, kemudian akhlak, dan kemudian eh, apa tadi memudahkan, tidak menyulitkan, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dakwah dengan yang lebih baik, kira-kira seperti itu ya tadi yang saya tangkap. Nah, ini eh, terutama dengan kami Gus di komunitas kami misalnya ketika melihat suatu kemungkaran itu eh, seberapa seberapa jauh sebenarnya harus harus kami lakukan dalam pengingkaran kemungkaran itu, eh, apakah eh, terus berdebat dengan mereka ataukah cukup kiranya sesekali yang bisa kita lakukan karena memang juga tidak bisa memaksa seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Naji dan apa ya, tapi masalahnya juga kalau kadang kita membiarkan, kita diam itu tidak ada yang peduli gitu. Jadi sebenarnya sejauh mana gitu kita bisa eh, bersikap terhadap suatu kemungkaran yang kita ketahui secara nyata gitu Gus. Itu mungkin dari kami Gus. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini berarti pertanyaan tentang nahi mungkar ya. Jadi eh, sebenarnya kalau terkait dengan nahi nahi mungkar itu kan sebenarnya bagian dari dakwah juga ya. Nah, pada prinsipnya nahi mungkar itu kan kita semua sudah tahu ada tiga hal ya, ada tiga tingkatan, ada tiga pembagian. Nahi mungkar menggunakan kekuasaan itu adalah wilayahnya pemerintah. Nahi mungkar dengan lisan itu adalah wilayahnya eh, apa namanya kita semua orang-orang masyarakat biasa lah, ahli agama, kemudian orang yang mengetahui kebenaran lah. Tugas kita adalah mengingatkan dengan lisan. Dan yang terakhir adalah dengan hati ya, ingkar bil qalbi. Ini adalah peringkat yang paling rendah. Nah, yang jelas, yang pertama prinsipnya adalah nahi mungkar itu adalah satu kewajiban. Ya. Tidak boleh hukumnya kita mendiamkan kemungkaran itu tidak boleh. Jadi pada prinsipnya begitu. Nahi mungkar itu ada kewajiban. Ya. Minimal ketika kita melihat satu kesalahan, entah itu kesalahan dalam bidang akidah, kesalahan dalam perilaku, apapun, minimal hati kita itu ingkar. Ya.
kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, kadang-kadang kita tidak mampu mungkin untuk bicara, tapi paling minim hati kita ingkar. Jadi hukumnya harus, ya, karena kalau kita sampai rela dengan satu kemungkaran, ya kita berarti ikut mendapatkan dosa kemungkaran tersebut, ya. Minimal ketika melihat kita kemungkaran, melihat kemungkaran, minimal adalah kita ingkar dengan hati, ya. Kalau kita mampu, kita hukumnya harus mengingatkan dengan lisan. Apakah satu kali? Nggak ada batasannya sebenarnya. Nggak hanya satu kali. Misalnya hidup di lingkungan teman-teman yang menyimpang secara akidah. Apakah mengingatkannya cukup satu kali? Nggak cukup. Nggak ada, dan nggak ada batasannya sampai berapa kali. Sampai 2 kali, 3 kali, nggak ada. Nabi Nuh sampai 1000 tahun dialog dengan kaumnya, nggak ada selesainya. Nggak apa, ya nggak apa-apa. Nah, ikhtiar. Itu. Nabi Muhammad itu puluhan tahun dengan pamannya Abu Thalib. Dia nggak pernah putus asa untuk mengajak Abu Thalib itu supaya mau beriman. Itu. Artinya kita nggak boleh berputus asa ketika baru menyampaikan kebenaran satu kali, lalu kemudian berharap sudah langsung dapat hidayah. Nggak mungkin bisa. Ya, apa namanya, tidak ada batasan berapa kali. Harus pokoknya semampu kita. Itu. Ya. Yang jelas yang tidak boleh kan memaksa. Bukan hanya tidak boleh, memaksa itu tidak akan bisa. Kita memaksakan keyakinan orang itu tidak mungkin. Nggak akan bisa. Ya. Tuh, hati orang tuh kan nggak bisa dipaksa. Tuh. Nah, tapi kalau tugas kita adalah mengajak. Makanya kan Al-Quran, inna alaika ilal balagh. Sebenarnya tugas kamu tuh ya menyampaikan saja. Tugas kita ini menyampaikan saja. Dan nggak ada batasan itu sampai kapan. Nah, yang tidak boleh juga kita melakukan nahi mungkar dengan tangan. Karena itu wilayahnya pemerintah, ya. Nah, ini yang jadi kesalahan orang-orang FPI, ya. Menurut timbangan para ulama, ya. Nah, apa keterangan-keterangan yang kita baca lah dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab mana-mana, ya, bahwa yang namanya nahi mungkar dengan tangan, dengan apa namanya, dengan tangan itu wilayahnya pemerintah. Jadi contoh misalnya kita melihat ada apa namanya, em, jual minuman keras, nggak boleh hukumnya kita melakukan sweeping sendiri, itu nggak boleh itu, karena yang berhak melakukan itu adalah pemerintah. Karena bayangkan seandainya semua masyarakat bisa melakukan langkah hukum sendiri, melakukan penegakan hukum sendiri, akan seperti apa jadinya komunitas kita, ya. Ketika semua orang bisa memvonis orang lain bersalah, lalu dia menghukum langsung dengan dirinya, ya, diri sendiri, ya. Yang benar adalah, ya, sebagai negara hukum ada aparat penegak hukumnya, ya. Kalau soal dengan tangan itu nahi mungkar itu wilayahnya pemerintah. Jadi gitu, ya. Sedikit saya kira pandangan saya kalau soal nahi mungkar, pertama, nahi mungkar itu ya kewajiban, nggak akan hilang, itu adalah suatu kewajiban. Tingkatan paling rendahnya kita ingkar, ya. Ada orang misalnya akidahnya menyimpang, kita harus ingkar. Ada orang perilakunya menyimpang, itu kita harus ingkar, minimal dalam hati, sambil juga mendoakan, ya pasti itu. Nah, ya, kalau kita mampu, kita ingatkan dengan lisan, dan nggak ada batasannya sampai kapan, ya semampu kita. Kalau usia kita sampai 1000 tahun seperti Nabi Nuh, itu kewajiban kita 1000 tahun itu untuk terus mengingatkan. Itu. Nah, itu, nah, soal hidayahnya itu urusan Allah, ya. Itu. Yang jelas kewajiban kita untuk dakwah, untuk amar ma'ruf, untuk nahi mungkar itu tetap kita tunaikan, ya, sebagai bentuk ikhtiar. Kalau memang ikhtiar kita berbarengan dengan hidayah Allah, ya pasti akan diterima itu. Tapi kalau yang ikhtiar kita belum berbarengan, ya, ikhtiar kita sudah ikhtiar tapi belum datang hidayah, nah tugas kita sudah selesai. In alaika ilal balal, tugas kita hanya menyampaikan. Itu saja, ya, saya kira. Teman-teman ada lagi, silakan kalau ada lagi, kalau tidak ada kita tutup dulu, ya.
Saya Ustaz, Afwan. Iya. Masih berkaitan dengan dalil yang di mana turun khusus untuk orang kafir Ustaz, lalu dipergunakan untuk orang muslim. Yang disalahgunain gitu Ustaz. Ayat yang dimana turun itu khusus untuk orang kafir, namun ada sebagian orang yang menjadikan dalil itu untuk orang muslim. Pertanyaannya Ustaz, apa tujuan diturunkan ayat tersebut? Apakah hanya untuk mengetahui itulah hukuman bagi orang kafir dan ciri khas orang kafirnya seperti itu? Nah, bagaimana Ustaz konsep jikalau ayat tersebut menjadi rujukan kias? Bagaimana konsepnya Ustaz? Terima kasih. Iya, jadi gini, ulama tuh ada beberapa pandangan dari ulama. Pertama adalah ulama yang menganggap bahwa al-ibrah bi khusus. Jadi ada dua kaidah nih yang berbeda ya. Dan ini adalah pilihan kita untuk mengikuti. Ada kaidah yang menyebutkan al-ibrah bi khususil lafzi la bi umumis sabab. Maaf, al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Jadi kalau melihat kaidah ini, maka setiap ayat yang turun kepada asbabun nuzul, pada asbabun nuzul itu kepada mukhatab tertentu, misalnya ayat turun kepada orang kafir, ya hanya berlaku untuk orang kafir itu saja, sudah selesai. Itu. Itu. Tapi ada kaidah yang kedua, yaitu yang menyebutkan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu. Yang penting adalah redaksinya, bukan kepada siapa ayat itu turun. Kalau menggunakan kaidah ini, maka ayat-ayat yang pokoknya lafadznya umum berarti juga masih berlaku, termasuk kepada yang lain. Itu. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya. Seperti yang contohnya adalah pembahasan yang kemarin. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau melihat pandangan yang pertama, ayat itu turunnya kepada orang Yahudi, yaitu hanya untuk orang Yahudi saja. Jangan coba-coba menerapkan ayat itu untuk orang Islam. Dan itu yang dikritik oleh Ibnu Umar ya. Sahabat Allah bin Umar, kemarin saya sudah kutip ya perkataannya Ibnu Umar. Innahum intoliqu bi ayatin nazalat alal kufar. Jadi mereka itu menggunakan ayat itu yang turun kepada orang-orang kafir, lalu kemudian diterapkan untuk orang-orang Islam. Itu. Ini yang dikritik oleh innahum intoliqu ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha 'alal mu'minin. Ini kalimatnya sahabat Abdullah bin Umar. Orang-orang radikal itu, kata Ibnu Umar, orang radikal ini dulu namanya Khawarij. Kalau zaman kita namanya macam-macam, tadi ada Salafi, ada ISIS, ada macam-macam lah ya, HTI itu. Mereka menggunakan ayat-ayat yang sebenarnya turun untuk orang kafir kemudian diterapkan untuk orang-orang Islam ya. Tujuannya terus apa? Allah menurunkan ayat-ayat itu. Ya tentu ada yang tujuannya itu adalah kisah. Banyak tuh ayat-ayat yang berisi kisah untuk diambil ibrohnya. Ya. Itu. Bisa jadi juga sebagai pelajaran untuk kita. Kan nggak semua yang berkaitan dengan orang-orang kafir itu kemudian berlaku untuk kita. Ada ajaran-ajaran terdahulu yang masih kita adopsi. Namanya syar'u ma qablana, syariat sebelum kita. Ada syariat-syariat tertentu yang syariat dahulu kita masih adopsi, seperti contohnya khitan. Itu syariatnya umat terdahulu. Hukum potong tangan, hukum rajam itu syariatnya umat terdahulu. Ada yang diadopsi, itu. Ada juga yang tidak, itu. Seperti itu, ada yang direvisi. Ini kenapa tidak semua ayat yang turun kepada orang kafir itu bisa diberlakukan kepada orang Islam, itu seperti itu. Nah, ada juga pendapat yang kedua tadi ya, yang mengatakan bahwa yang penting adalah redaksinya umum tanpa melihat itu turunnya kepada siapa itu. Nah, kalau melihat pendapat ini, maka seperti yang juga sudah dibahas, bagaimana memaknai ayat "Waman lam yahkum bima anzalallah" itu. Tetapi yang jelas ya, kritik itu penting
Kritik itu sangat benar ya, karena contohnya misalnya ya, ketika ada orang menggunakan ayat mana abuduhum illa liqorribuna ilallahi zulfa. Ini sudah jelas ayat ini ayatnya penyembah berhala. Tapi kemudian ada orang-orang Wahabi ya menggunakan ayat ini untuk mengkritik orang Islam yang ziarah kubur. Kok padahal konteksnya orang-orang penyembah berhala itu dikritik oleh Nabi. Kenapa kalian menyembah berhala? Padahal jelas-jelas berhala itu tidak membawa manfaat dan madorot. Lalu jawaban mereka apa? Kami nggak nyembah berhalanya, tapi kami berusaha mendekat kepada Allah melalui berhala ini. Lah orang-orang Wahabi itu kemudian datang dan menerapkan ayat ini kepada orang Islam yang ziarah kubur. Padahal jelas tuh, konteksnya berbeda. Kalau orang berhala itu meminta tolong kepada berhala. Sementara orang ziarah kubur itu nggak ada orang ziarah kubur itu meminta kepada kuburannya. Itu. Yang namanya orang ziarah kubur itu yang mendoakan. Itu. Orang yang sudah mati. Orang ziarah kubur itu mengingat kematian. Karena memang itu perintahnya Nabi. Itu. Jadi gitu maksudnya kritiknya Ibnu Umar itu. Innahum intoliku bi ayatin nazalat alal kufar faja'aluha alal mu'minin itu ya. Mereka orang-orang ekstrim itu salah satu karakternya adalah menggunakan ayat yang sebenarnya ayatnya turun untuk orang kafir digunakan untuk orang Islam. Ayat yang digunakan oleh Allah untuk mengkritik penyembah berhala kok digunakan untuk mengkritik orang Islam, ya jelas keliru. Nah gitu ya maksudnya ya. Jadi harus dipilah. Makanya memahami ayat itu harus komprehensif, harus lihat ayat-ayatnya yang lain. Kalau dalam Al-Quran, kalau dalam ilmu tafsir itu ada istilahnya munasabah. Nah, munasabatul ayat. Ayat sebelumnya gimana, ayat setelahnya gimana, itu harus dilihat. Itu. Jadi akan tahu konteksnya. Itu. Akan tahu kedudukan masing-masing ayat itu seperti apa. Itu ya. Itu saya kira cukup ya. Nggak ada lagi kan? Cukup ya. Wassalamualaikum Ini di halaman terakhir. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Menutup kitab ini, pembacaan kitab ini, mari kita baca suratul Fatihah ya. Untuk guru-guru kita, untuk penulis kitab ini, apa namanya, supaya kita mendapatkan manfaat ya, dari mendapatkan manfaatnya dari Allah, bukan dari ulama-ulamanya ya. Jangan salah paham. Nih kadang-kadang orang-orang Wahabi itu kalau kita membaca Fatihah, dikiranya kita minta kepada manusia. Nah, enggak, minta itu kepada Allah. Itu. Ya. Ala hadini wa ala kulli insan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Abdul ya kan Sa'id bin Suratul Mustaqim Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian saya kira sampai hari Rabu yang akan datang insyaallah dengan kitab yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.